Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini saudara kita akan menyelesaikan kitab Amsal. Seperti kita ketahui bahwa Amsal ini adalah tergolong sebagai kitab sastra, di mana ada beberapa penulis, terutama Salomo, ya, lalu ada Agur, dan hari ini ditutup dengan Amsal ibunya Lamuel. Karena ini nasihat dari orang tua kepada anaknya. Nah saudara, sebelum kita membaca, merenungkan apa isi kitab Amsal pasal yang terakhir ini, yaitu pasal 31, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus menuntun kita. Supaya apa yang kita baca, kita renungkan, itu menjadi rema dalam hidup kita. Dan kita lakukan dengan penuh sukacita. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus.
Yesus menjadi seperti Kau, Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Jadi seperti-Mu Tuhan, jadi serupa dengan-Mu. Sebab itu kami mengasihi Tuhan, menyembah-Mu Allahku. Merenungkan setiap janji-janji-Mu Tuhan, merenungkan setiap firman-Mu, ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami selaraskan dengan kehendak-Mu, supaya hidup kami hanya mau menyenangkan Engkau. Lewat firman yang kami cintai, firman yang kami renungkan setiap kehidupan kami hari lepas hari. Khususnya dalam Bible Study Online CK7 ini. Biar firman ini hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terus dituntun, dibimbing, disertai oleh kebenaran-kebenaran-Mu. Maka hidup kami akan menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan disenangkan, berkat-Nya juga mengalir buat kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kami melanjutkan pembelajaran kami, urapi Tuhan.
lewat kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca dari Amsal pasal yang ke-31, saudara, pasal terakhir dari kitab sastra ini di buku Alkitab kita, halaman sekitar 713. Ada dua perikop yang akan kita pelajari, yaitu tentang nasihat seorang ibu kepada anaknya, dalam hal ini kepada Lemuel. Lalu yang kedua, puji-pujian untuk istri yang cakep. Nah, seperti apa isi terakhir dari pasal di Amsal 31 ini, saudara? Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan, dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia meminum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ini bagian pertama dari pasal 30 kitab Amsal ini, saudara. Jadi Lemuel mengambil nasihat ibunya, dimasukkan di dalam Amsal ini. Lalu sekarang perikop yang kedua. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagi tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Sampai di sini pembacaan kita, saudara, di pasal-pasal di ayat-ayat berikutnya itu nasihat bagaimana kepada anak-anak Tuhan supaya pertama menjadi istri yang cakap. Yang kedua, suami bangga kalau memiliki istri yang cakap, seperti yang diuraikan di pasal terakhir kitab Amsal ini, saudara. Nah, saudara, nats apa yang kita baca ini merupakan sebuah nasihat dari seorang ibu kepada anaknya. Dalam hal ini, Raja Lemuel. Ya, sama seperti di pasal 30, bagaimana Raja Agur menulis Amsal 30. Raja Lemuel ini berasal dari Masa. Ya, seperti Agur juga dari Masa, Lemuel juga dari Masa. Nah, Masa adalah suatu suku bangsa di sebelah Arabia Utara. Wilayah utara dari wilayah Arab sana, saudara. Ini sebenarnya suku bangsa kafir dari keturunan Ismail. Kalau kita kembali ke Kejadian pasal yang ke-24, kita akan temukan itu, saudara. Nah, Lemuel ini seorang raja bangsa kafir tadi, keturunan Ismail tadi. Namun, karena pentingnya nasihat dari ibunya, maka masuk ke dalam kanonisasi Alkitab ini, saudara. Nasihat-nasihatnya ya itu ditempatkan, diberikan kepada dia oleh ibunya. Lalu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kitab suci bangsa Israel ini. Saudara bisa bayangkan itu. Allah mengizinkan orang-orang non-Israel menuliskan tentang kebijakan, tentang hikmat, tentang kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ini juga hal penting yang pantas
masuk di dalam kitab suci orang Ibrani itu. Nah, ini sedikit tentang asal-usul Lemuel itu siapa. Nah, kita kembali ke inti isi kitab ini, saudara. Ini nasihat seorang ibu kepada anaknya yang jadi raja. Mengapa, saudara? Karena seorang ibu memberikan sebuah petuah, nasihat, masukan-masukan tentang kehidupan yang penuh dengan hikmat. Isinya tentang apa? Seorang pemimpin harus bijaksana, adil, bertindak arif, dan hidup benar. Itu menjadi dambaan bukan hanya Tuhan, tetapi juga rakyat yang dipimpin. Kehidupan seorang pemimpin yang demikian, itu tak lepas dari berbagai pengaruh. Ya, dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh keadaan. Nah, diperlukan nasihat orang yang lebih tua, dalam hal ini orang tua atau ibunya. Bagaimana raja harus dipagari dengan nasihat-nasihat. Raja dipagari dengan hikmat-hikmat Allah. Supaya bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi juga menjadi dambaan bagi rakyat yang dipimpinnya. Demikian pula dengan Lemuel, raja masa ini, saudara. Dia menjadi tumpuan ibunya, menjadi harapan bagi rakyatnya yang dipimpinnya. Oleh karena itu, Ibu Lemuel ini berpesan beberapa hal penting bagi Lemuel. Layaknya juga seorang ibu kepada anaknya yang dikasihi. Supaya bukan hanya berjalan di dalam kebenaran, tapi juga memimpin kerajaannya dalam takut akan Tuhan. Ini penting sekali. Nah, kalau kita samakan dengan kehidupan kita, saudara. Nasihat seorang ibu kepada anaknya ini, dalam hal ini kepada Lemuel, itu betul-betul kita perlukan juga. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kalau kita sebagai leader, sebagai pemimpin, yang menggembalakan, yang memimpin, mengatur beberapa orang. Entah dalam perusahaan, dalam kantor atau pekerjaan, dalam pelayanan, mungkin kita ditempatkan sebagai leader. Maka seperti Lemuel diharapkan oleh ibunya untuk hidup bijaksana, takut akan Tuhan. Demikianlah Tuhan juga minta kepada kita. Kalau kamu memimpin, kalau kita memimpin, kita harus memiliki roh bijaksana, adil, hidup benar, ya, menjauhi kejahatan. Dengan demikian berkenanlah apa yang kita lakukan bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Saudara, hal ini kita temukan di dalam kitab suci kita. Saudara bisa bayangkan, Allah bisa memakai apa saja, orang dari kalangan apa saja, bahkan dari suku bangsa non-Yahudi. Allah izinkan menulis kitab kebijaksanaan ini. Jadi dalam hal ini, entah Agur, entah Lemuel, entah Salomo, hal ini menjadi sebuah acuan bagi bangsa Israel, umat pilihan, supaya kalian hidup sesuai dengan firman Allah. Allah mencari orang-orang yang memiliki pemikiran, memiliki hikmat dan kebijaksanaan, untuk bukan hanya bagi dirinya berjalan dalam takut akan Tuhan, tapi juga penting untuk diajarkan kepada orang lain. Ini kita temui di Amsal pasal 31 ini, saudara. Luar biasa. Ini penting buat kita semuanya. Kalau peran kita sebagai orang tua, mari dari apa yang kita pelajari, turunkan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan, kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau di keluarga ya, suami kepada istri, kepada anak-anak, kepada cucu, ya, kepada saudara-saudara lain. Kalau saudara menjadi pemimpin dalam sebuah perusahaan, kepada anak buahmu, staf-stafmu, jadilah pemimpin yang bijaksana, arif, dan takut akan Tuhan. Nah, ini bagian pertama dari pasal 30 kitab Amsal ini. Nah, mari kita lihat sekarang bagian yang kedua. Bagaimana kitab Amsal mensoroti, memfokuskan juga kepada apa? Kepada seorang pria, laki-laki, pemimpin, ya, atau kepada seorang suami
ketika dia memiliki istri yang cakep. Nah, istri yang cakep itu seperti apa, saudara? Tertulis dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31. Ini menjadi sebuah gambaran dan cermin. Bagaimana disebut sebagai istri yang betul-betul hormat kepada suami, takut akan Tuhan, hidupnya menjadi teladan bagi anak-anak dan bagi orang-orang yang sekeliling di rumah tangganya itu. Ayat-ayat ini, saudara, ini melukiskan istri dan ibu yang ideal. Mengapa dikatakan ibu yang ideal? Karena seluruh kehidupannya itu berkisar pada rasa takut dan hormat kepada Allah. Kita baca di ayat yang ke-30, saudara. Ayat 30 bilang gini. Kemolekan adalah bohong. Dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Mungkin saudara bertanya, Pak, kalau begitu istri cantik itu nggak perlu ya, nggak penting ya? Saya katakan, penting, perlu, ya, nggak salah, nggak berdosa. Istri mempercantik diri, suami mendapatkan istri yang cantik, itu tidak salah, tidak berdosa, saudara. Tetapi kalau kecantikannya saja yang diandalkan, kemolekannya saja yang diutamakan, maka itu tidaklah menjadi tujuan utama dari keluarga Kristen. Sebab istri yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, itulah yang terutama. Sekali lagi ya, tidak melarang orang cantik. Tidak berdosa orang mempercantik diri. Tetapi selain cantik tampilannya, selain elok, rupawan, disertai dan dilengkapi dengan rasa takut akan Tuhan, itu baru kesempurnaan. Sebab begini, Allah sedang mencari orang-orang yang hidupnya itu sepadan dengan firman. Selaras dengan kehendak Tuhan. Buat apa mengutamakan hal-hal yang lahiriah, sementara yang di hati dan batiniah ini tidak dipercantik, saudara. Makanya ada perkataan bahwa istri yang cantik itu kalau dalam modern ini, saudara, adalah memiliki inner beauty. Artinya sesuatu dari dalam itu memancar keluar. Tidak terlalu rupawan, nggak terlalu molek amat. Tetapi kalau punya inner beauty, kecantikan dari dalam, kemolekan dari dalam, yang dilandasi atas takut akan Tuhan, itu bukan hanya disukai banyak orang, tetapi juga suaminya bangga. Suaminya bangga. Nah, kecantikan dari dalam itu, apa sih yang menjadikan dia menjadi orang yang berhikmat, elok, istri yang cakap? Mana buktinya istri menjadi istri yang cakap? Seperti apa? Ya, ditulis dalam Amsal ini. Dia berbelas kasihan kepada mereka yang mengalami kekurangan. Itu ayat 19 sampai 20. Seorang istri yang cantik, kalau dia memiliki rasa belas kasihan kepada orang yang berkekurangan. Dia setia, penuh kasih, memperhatikan dan melayani seluruh isi rumah tangganya. Keluarga diutamakan dibanding hal-hal yang lain. Tentunya Tuhan juga diutamakan. Itu. Kriteria istri yang cakap adalah kalau dia bisa diandalkan. Istri yang cakap adalah istri yang berhikmat, memiliki kebijaksanaan, kemampuan untuk melakukan tugas-tugasnya, dan itu membanggakan Tuhan, membanggakan suami dan seluruh isi rumah tangganya. Mengapa sampai Alkitab kita, kitab suci kita ini memberikan sebuah uraian tentang istri yang cakap, saudara? Karena bagi Tuhan, pendamping seorang suami itu harus betul-betul takut akan Tuhan. Dalam hal ini, nasihat ibunya Lamuel ini memberikan sebuah pemaparan. Hei anakku, hei anak kandungku, kalau engkau memiliki istri yang cakap, maka kehidupanmu akan berbahagia. Mungkin Lamuel tanya, Ma, ibu, istri yang cakap seperti apa?
diuraikan, saudara. Diuraikan. Tadi, di antaranya adalah penuh belas kasihan. Lalu apa? Dia cekatan. Dia ringan tangan untuk melayani suami dan keluarganya. Itu istri yang cakep. Itulah sebabnya, maka Allah menempatkan seorang istri atau wanita, perempuan itu sebagai penolong bagi suaminya. Ingat Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Adam diberi Hawa sebagai penolong yang sepadan. Ini berarti bahwa seorang istri mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap suaminya. Karena itu dia sebagai penolong. Nah, bagaimana dia bisa menjadi penolong yang baik bagi suaminya kalau hidupnya tidak bijaksana? Kalau hidupnya tidak penuh dengan hikmat? Kalau hidupnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Bagaimana istri disebut cakap kalau dia tidak melayani dengan segenap hati? Mungkin saudara tanya, Pak, apakah ada istri yang menjerumuskan suami? Oh, banyak, saudara. Mempengaruhi suaminya untuk hal-hal yang negatif. Selalu hidup dalam rasa kekurangan. Tidak pernah mengucap syukur atas hasil yang dibawa oleh suaminya. Sehingga apa? Memberikan sebuah masukan-masukan. Supaya apa? Supaya suaminya menghasilkan hasil yang besar. Memuaskan istri. Ya, hidup dalam kepura-puraan. Foya-foya. Hedonisme. Ini merupakan tragedi bagi seorang suami kalau memiliki istri seperti itu. Maka pantaslah Ibu Lemuel memberikan sebuah gambaran. Anakku, kalau cari istri, kalau cari pendamping, ya, carilah istri yang cakap. Hei para istri, layani suamimu, layani anggota rumah tanggamu. Kamu disebut sebagai permata bagi keluargamu. Sebab banyak sekali, saudara, istri-istri itu menjerumuskan suaminya. Cenderung kehidupannya menuju kepada hal-hal yang negatif. Sebagai contoh ya, Salomo itu penuh hikmat. Salomo itu penuh kebijaksanaan. Hidupnya dilimpahi dengan hikmat ilahi. Dia mengatur kerajaannya dengan luar biasa. Dikagumi oleh bangsa-bangsa. Sampai ratu negeri Sheba, jauh dari wilayah Afrika, datang ke Yerusalem. Hanya pengen lihat betapa dahsyatnya pemerintahan Salomo. Tapi sayang, Salomo dikelilingi oleh perempuan-perempuan, istri dan gundik yang jumlahnya kalau dalam Alkitab disebut 1000. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Kata 1000 itu bukan nominal yang asli. Kata 1000 artinya tidak terhitung banyaknya. Apa yang terjadi? Perempuan-perempuan yang mengelilingi Salomo menjerumuskan raja ini, saudara, untuk jauh dari Tuhan. Untuk hidup menjauh dari kehendak Allah. Dengan cara apa? Memuja berhala para istrinya itu. Bahkan Salomo memfasilitasi tempat pemujaan berhala bagi para istrinya. Ini yang menyakiti hati Tuhan. Ini yang membuat Salomo itu jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Nah, yang ditakutkan Ibu Lemuel itu seperti ini. Jangan sampai kamu terjerat oleh wanita, oleh perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, istri yang cakap itu membawa, membimbing, menolong suaminya untuk hidup dalam kebenaran. Dengan demikian, maka nasihat Ibu Lemuel ini, seorang ibu yang memiliki kerinduan agar anaknya tidak jatuh dalam dosa, terjerat oleh perempuan yang tidak benar, perempuan yang tidak cakap secara rohani. Akhirnya hidupnya apa nanti? Hancur, saudara. Jadi dalam hal ini, mari, kalau kita sebagai Lemuel, pimpin istrimu, pimpin anggota rumah tanggamu untuk takut akan Tuhan. Kalau posisi kita sebagai Ibu Lemuel, nasihati keturunan kita, anak-anak kita, cucu kita,
Supaya apa? Takut akan Tuhan. Kalau posisi kita sebagai apa? Istri dari seorang suami, bertindaklah bijaksana, cakap, arif, penuh dengan kasih. Maka sudah disebut sebagai perempuan atau wanita yang betul-betul mulia. Itulah sebabnya mengapa di pasal terakhir ini, hal-hal yang diperhatikan oleh Lemuel adalah yang pertama, berhati-hati. Memimpin bangsa, memimpin rakyat, jangan mabuk oleh anggur. Jangan minum minuman keras sehingga engkau apa? Lupa akan tugasmu. Lalu yang kedua, kalau engkau punya istri yang cakap, maka hidupmu akan benar-benar kau nikmati. Kau nikmati dengan keluargamu. Istri yang cakap membimbing suaminya, menuntun suaminya, dan memagari suaminya untuk hidup dalam kebenaran. Hal inilah yang dinanti-nantikan Tuhan. Hal inilah yang didambakan oleh orang tua. Dan hal inilah yang dinanti-nantikan oleh para rakyat. Orang-orang yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Dengan demikian, maka semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Bijaksana, arif, penuh belas kasihan. Itu menjadi dambaan Tuhan dan semua orang di sekelilingnya. Dan itulah Amsal pasal 31. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mengakhiri kitab Amsal di pasal 31. Kami mengerti sekarang bagaimana nasihat orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih berpengalaman dari kami, itu kami perlukan. Seperti Ibu Lemuel memberikan nasihat kepada anaknya, supaya hidup bijaksana, menjadi pemimpin atau raja yang takut akan Tuhan. Tidak mabuk oleh anggur, sehingga dia tidak bisa cermat untuk memimpin bangsanya. Tidak mabuk oleh anggur, sehingga dia lupa diri. Tidak dapat menguasai dirinya, sehingga keputusan-keputusannya adalah keputusan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan bagaimana istri yang cakap menurut kriteria firman Allah, penuh belas kasihan, arif, bijaksana, menjadi penolong bagi suaminya, menjadi pahlawan bagi anak-anaknya, selalu tersedia kehidupannya bagi orang yang dilayaninya. Terima kasih Bapak. Ini tidak mudah bagi kami untuk mempraktekkan, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan membimbing kami. Oleh sebab itu, tuntun kami ya Tuhan. Ajar kami untuk hidup bijaksana. Untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Supaya hidup kami mencerminkan kasih karunia. Mencerminkan kebaikan Tuhan. Mencerminkan terang ilahi itu. Dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan. Berkati kami semuanya. Sebelum kami berpisah. Kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.